Rekam. batu telur itu gimana? Iya. Andesit itu. Iya. Terus itu. Ya, Nah, ini air. mirip. Sama. Sama. Suaranya sama antara ini dan ini kan murni batu berarti. Terus yang kalau yang itu? Yang ini. Coba, ini kalau ini memang batu. Hai guys, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Dan kali ini saya berada di Yayasan Museum Balumbung yang ada di Situbondo. Nah, kebetulan Situbondo adalah daerah asli saya sendiri di sini dan saya dibesarkan di sini. Cuman kebetulan saya tinggalnya di Jember karena ada tugas di sana, dan kemudian beberapa waktu lalu kita sempat bahas mengenai Kadipaten Balumbung atau Yayasan Balumbung juga. Jadi kadipaten di dalam sejarah Majapahit yang terlupakan, dan di sini juga banyak sekali peninggalan sejarah-sejarahnya, teman-teman bisa lihat. Nanti saya juga akan lihatkan videonya lagi. Kalau di waktu yang lalu videonya Yayasan Balumbung ini masih kecil, Museum Balumbung ini masih kecil, dan sekarang benda-bendanya juga ditemukannya masih kecil, masih sedikit, dan sekarang sudah banyak sekali. Teman-teman dari pegiat cagar budaya yang ada di Situbondo wilayah timur ini sangat giat sekali dalam mencari untuk benda-benda cagar budaya peninggalan dari Kadipaten Balumbung seperti itu. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Irwan Rahdai, kemudian ada Mas Agung Haryanto, dan ada Mas Arif ya teman-teman. Kebetulan ini nggak tahu dari tadi teman-teman pada sibuk ngapain, ini juga saya juga ngapain nggak tahu. Ini dari tadi yang dibahas patung ini aja. Ada yang menarik kayaknya dari patung ini ya Mas Irwan sama Mas Agung. Kalau dari nanti kita akan tunjukkan lagi ya teman-teman beberapa beberapa barang-barang yang ada di Museum Balumbung. Cuman dari tadi saya tertarik juga teman-teman, nih apa sih sebenarnya yang dibahas dari patung ini gitu nih. Nah, ini adalah apa nih Mas Irwan? Mungkin bisa diceritakan dulu. Ini adalah arca Dewi Laksmi yang ditemukan oleh Saudara Misiono di tahun 2013, tepatnya 10 Maret 2013. Temuan lebih dari 7 tahun yang lalu. Dan Ditemukan di Baluran. ya, ditemukan di hutan Baluran ya. Baluran, oke. Iya. Kemudian pada 10 April 2013, arca ini ditetapkan oleh BPCB Jawa Timur sebagai cagar budaya. Hanya saja kemudian di tahun 2016 ada sebuah penelitian yang tidak resmi bahwa arca ini ternyata bukan cagar budaya. Apakah benar seperti itu ya? Kita juga ingin membuktikan gitu kan ya. Perlu sebuah kajian lagi. Gimana Mas Agung? Gini Mas, bahwa temuan atau kebendaan yang di situ berpotensi sebagai benda bersejarah dan mewakili lini masa atau sesuai dengan undang-undang kecagar-budayaan, ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, untuk menuju benda cagar budaya itu tahapannya salah satunya ada pendaftaran, ada ODCB dulu, ODCB, objek diduga cagar budaya. Nah, kemudian baru didaftarkan melalui dinas yang membidangi. Kalau di Situbondo itu namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bidang sejarah dan museum, bidang kebudayaan. Kemudian di situ baru nanti akan dilakukan sebuah kajian-kajian. Nah, kajian-kajian itu dilakukan oleh TACB, tim ahli cagar budaya, yang TACB itu adalah representasi kepanjangan tangan dari BPCB, Balai Pelestari Cagar Budaya. Nah, di situ tahapan-tahapannya. Nah, sebelum masuk ke situ biasanya kan ada observasi atau semacam kajian atau penelitian yang di situ kita melibatkan berbagai macam bidang keahlian. Ada arkeolog, kemudian ada bidang hukum, ada bidang misalnya bagian struktur bangunan kuno. Nah, mereka punya spesifikasi keahlian masing-masing. Nah, untuk benda seperti ini awalnya kita mungkin bisa dikategorikan sebagai ODCB ya. Jadi ODCB belum masuk ke pendaftaran. Nah, perlu sebuah kajian-kajian. Cuman benda seperti ini memang sempat viral sih waktu itu ya. Masuk koran, masuk media-media waktu itu. Dan menghebohkan. Menghebohkan kita waktu itu tahun berapa? 2013. Kita masih baru-baru belajar ya waktu itu ya. Tidak masuk kepada ranah spesifikasi karena juga bukan bidang kita. Kita bisanya cuma mengumpulkan saja, kemudian hebohnya
temuan ini juga mempengaruhi pikiran saya, sangat tertarik gitu waktu itu. Tapi tidak mengkaji sampai mendalam, belajar sampai detailnya bagaimana, kemudian ini benda cagar budaya beneran atau tidak sampai ke arah situ. Nah, perkembangan waktu, kemudian kita itu sedikit demi sedikit kan sering kumpul dengan teman-teman arkeolog juga. Entah itu arkeolog senior, junior, pokoknya arkeolog. Jadi walaupun saya sarjana hukum ya mau tidak mau belajar sok-sok arkeolog. Nah gitu Mas. Oke. Amit. Ya teman-teman, jadi mungkin dari teman-teman sendiri, dari teman-teman pegiat cagar budaya ini ada menemukan sedikit kejanggalan ya dari patung ini, ada sedikit kejanggalan, dan saya sendiri juga melihat, walaupun saya bukan orang ahli ya, cuman ada sedikit yang aneh juga sih dengan patung ini. Nanti kita akan coba apa namanya? Mas, kita punya ilmu khusus, Mas. Oh, ilmu khusus. Ilmu kotak gaduk. Oh, kotak gaduk. Iya betul. Jadi secara manual berarti ya, secara otodidak dan secara awam atau secara manual juga untuk membuktikan apakah ini benda cagar budaya atau tidak. Tetapi minimal setidaknya ini bisa menjadikan referensi dan bukan berarti menjadi sebuah persoalan ya, Mas ya, bahwa entah ini nanti benda cagar budaya atau bukan, yang jelas bukan jadi persoalan. Yang terpenting adalah ini mampu mengedukasikan kepada masyarakat juga bahwa ini adalah patung Dewi Laksmi yang seperti dulu, dan kemungkinan kita nanti akan bandingkan antara patung ini dan beberapa patung yang memang asli ya dari cagar budaya sendiri, teman-teman. Jadi juga betul juga, jadi buat edukasi juga buat teman-teman bahwa bagaimana sih membedakan antara benda cagar budaya dan juga benda yang bukan cagar budaya ya. Oke, kita tunggu video setelah ini ya. Oke teman-teman, mengenai arca Dewi Laksmi ini kita coba menghubungi salah seorang ahli arkeologi ya, dalam ilmu ikonologi ya, namanya ilmunya ya, ikonologi. Nah, ada sedikit kejanggalan apa aja sih yang akan dibahas oleh beliau dari patung ini? Iya Pak. Ya, sekarang saya ditunjukkan yang lebih jelas lagi. Itu bantalan tempat duduknya itu. Oh, bantalan tempat duduk. Bantalan tempat duduk. Baik Bapak. Bantalan tempat duduk. Oh, bantalan. Yang di tempat duduk itu kan ada bantalan. Oh, bukan, itu alasnya. Oh. Yang dibuat bantalan. Yang dibuat tempat duduknya. Ini yang di belakang. Di belakang. Didekatkan. Iya Bapak. Didekatkan pada saya itu. Baik. Ini Bapak. Nah itu, itu maksud saya. Nah coba, sampean kan lihat kotak-kotak itu ya? Iya, teman-teman. Ya kotak-kotak, iya kotak-kotak. Nah itu maksud saya. Nah itu dimanapun yang namanya biji-biji terate itu mesti segi 5, nggak ada yang model kotak morat Baik Pak. Segi 5 ya Pak? Iya Pak. Nah itu yang pertama. Terus itu bulat apa enggak itu? Bulat atau kotak? Artinya tempat duduknya itu tidak beraturan, Pak. Tidak tempat beraturan. duduknya itu bulat atau? Tidak beraturan. Hah? Tidak beraturan. Iya segi 4. Persegi ya. Iya. Enggak. Pinggirnya agak tumpul. Tempat duduknya. Nah itu maksudnya. Iya, itu bulat. Bulat. Bukan. Enggak. Segi 4. Segi 4. Enggak, kayak gininya ya Mas, maksudnya Mas. Iya. Oh segi 4. Ya. Padma sana itu enggak ada yang segi 4. Padma sana semuanya bulat untuk gambaran teratenya. Jadi sudah saya lihat gambaran teratenya yang sebelah depan. sebelah depan. Baik. Yang bagian depan. Nah, Ini teman-teman. untuk yang geometris biasanya terate garis menghadap ke bawah itu, kemudian di atasnya ada terate yang menghadap ke atas, tapi pun juga tunggal. Oh, ini. Sehingga selang-selingnya bagus, simetris gini gitu. ya? Nah, itu begini. coba itu yang bagian atas itu kok kecil-kecil akhirnya nggak beraturan di kelopak yang bawah itu. Oh, iya, Pak. Ya, yang di kelopak yang kecil itu. Nah, itu di bagian kelopak. Nah, itu harus diperhitungkan itu, sehingga umpama berselang-seling dengan kelopak-kelopak yang menghadap ke bawah, kelopak atas itu pun juga berada di antara kelopak satu dan satunya baru itu yang menghadap ke bawah. Ya, tapi itu coba banyak berapa itu? Coba sampean
tunjuk itu, zaman tunjuk. Iya, Pak. Ya itu yang bawah, yang atas coba. Antara bawah dan atas itu satu kelopak yang ke bawah itu ditumpuk oleh berapa kelopak yang ke atas? 3 atau 2. Ya, itu. Harusnya kalau 1 dan 2 di tengahnya ada 1. Ini ada itu Iya. menurut topografi begitu. Iya, iya. Kelopak umpamanya kelopak itu tertelungkup 2. Itu kalau yang ke atas itu di antara 2 kelopak itu baru ada yang ke atas, sehingga bagus betul memang. Coba nanti bandingkan dengan arca-arca di gambar yang Padmasana Ganda itu, mesti kebanyakan seperti itu. Ya, yang pertama kali yang membuat saya curiga itu adalah ketika arca ini ditemukan, itu kok sudah dalam keadaan seperti Bersih. terjamah oleh tangan manusia yang sekian puluh tahun lamanya. Mulai dari hidup, dari mahkota sampai ke bagian kakinya. Pemujaannya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa lagi? Saya lihat itu. Ini proporsi, Apa namanya, rambutnya. Iya, atribut ya, Pak ya. Ikuti Iya. Mas Irwan. Iya. Rambutnya itu yang bagian belakang itu Belakang. saya belum menjumpai itu. Ya, saya belum menjumpai arca dewi rambutnya yang terurai sampai ke bagian punggung gitu. Nah, Itu mungkin habis di saya belum menjumpai. Belum pernah menjumpai itu. Iya, iya. Saya belum pernah menjumpai yang untuk itu persis, itu bagus sebetulnya itu hiasan kayak begitu itu. Ini kayak yang pembuatnya mungkin orang Bali ini. Bagus betul itu. Iya, 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 Pak. Iya, ya. Rambutnya artinya sisiran sekarang begitu loh. Kalau zaman dulu besar-besar, Mas. Gitu ya, Pak. Arca-arca Majapahit itu besar-besar, tapi tidak sampai ke bawah begitu. Iya. Ya, arca yang seperti ini saya lihat itu arca Pratnya Paramita dari Jambi itu justru malah disterir dengan sulur-sulur teratai begitu. Iya. Nah, sekarang saya mau ke laksananya yang dipegang di tangan kirinya. Itu sebetulnya Tangan kiri. sebetulnya kalau mengikuti sebetulnya kalau mengikuti fakta sebetulnya itu adalah tangkai teratai merah harusnya. Oh iya. Harusnya teratai tangkai bunga Padma harusnya. Tapi coba lihat ya bagian daunnya, daun bunga Padma. Ketika saya melihat daunnya, daun yang atas, yang tengah dulu, ini. Iya. Nah, ini saya akhirnya bingung, ini daun apa? Kemudian itu pun juga akhirnya itu sebenarnya adalah kuncup apa? Kebut lalat tuh. Kebut lalat. Saya bingung di situ. bukan tembayan. Karena tidak pernah ada di dalam ikonografi bahwa kuncup atau bunga teratai itu seperti itu, baik itu yang merah, putih maupun biru, walaupun tidak ada warnanya, tapi kita tahu bagaimana sebetulnya teratai biru, bagaimana teratai merah, bagaimana teratai putih. Nah, itu ya. Itu bukan masalah asli dan tidaknya loh ya. Artinya pemujaan untuk masa lampau itu dianggap aneh. Nah, iya. Kalau aslinya mungkin ini asli dibuat maksudnya. Asli dibuat. Iya kan? Iya. Ini tuh dibuat. Iya, bukan asli atau kapan-kapan kita. Coba lihat sekarang, nah, itu hitam itu mulai dari sanggul sampai jidatnya sampai itu sampai jidatnya, sampai hidungnya, sampai mulutnya, sampai telinganya, sampai pipinya, sampai dada, sampai kemudian sampai payudaranya diumek-umek itu kalau orang hidup kan terus itu ya. Terus sampai lah ya, itu kalau orang hidup kan beli terus itu. Berapa tahun diumek terus itu. Mantap. Iya, terus kayak gitu. Itu kalau beberapa tahun kalau orang hidup itu ya udah ngembreh itu. Ya untung aja batu. Maksud saya, kok ya sebegitunya ya orang yang memuja sampai, ya memang dulu pemujaan mesti pakai minyak atau air, Mas. Tapi itu untuk lingga. Ya, kebanyakan untuk lingga. Untuk arca yang seperti ini, arca hidup, artinya arca-arca yang berwujud, itu hanya diurap saja. Kalau di India itu diurap sama minyak atau susu sapi itu sebagai persajiannya, tapi kalau di Indonesia mungkin minyak. Nah, diurap artinya terus kemudian diberi seperti
diberi mantra gitu dengan oleh tangan pendetanya. Tapi ya sebatas kalau lingga itu hanya sebatas yang muka lingga saja, sebatas yang atas saja. Nah, untuk arca-arca kebanyakan untuk menghormati arca itu ya enggak mungkin mulai diurap ini berarti terlalu cinta bener ini pemujanya ini. Iya. Sehingga mulai dari sanggul diurap terus bertahun-tahun sehingga menjadi hitam. Iya. Apakah ya seperti itu? Sementara Mas, arca-arca yang kita temukan mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, arca mulai dari abad ke-8 sampai abad zaman Majapahit, ditemukan itu tidak ada yang seperti ini. Artinya hitam-hitam gitu loh. Iya. Loh ada Pak yang hitam Pak, bukan di Singasari umpamanya, arca Siwaguru itu. Nah, arca Siwaguru di Singasari itu karena memang kebanyakan dipegang orang. Iya. Iya, setiap orang pegang itu. Seperti tangan sampean itu kan berminyak itu. Iya. Bapak, kami punya perbandingan ini Pak. Ini ada Jalatwara Pak. Ya. Ya. Sebentar Pak. Mana? Jalatwaranya enggak apa-apa, kecil aja enggak apa-apa. Ini Pak. Ini kebetulan. Ini bagaimana menurut? Nah itu. Pak Jalatwara. Dari situs Rengganis Pak. Argopuro. Ini situs Rengganis tadi. Iya Pak. Dari Argopuro ya? Iya Argopuro Pak. Coba lihat itu. Iya Argopuro Rengganis sana. Iya. Argopuro Jawa Timur ini. Iya. Situ Bondo Pak. Halo? Iya. Ya memang Argopuro daerah situ Bondo situ. Iya Pak. Nah ini Jalatwara ini. Iya Pak. Nah coba bandingkan. Bandingkan. Itu. Sangat jauh Pak ya. Ya. Sangat jauh artinya yang Jalatwara itu ya memang itu sebagai transformasi air begitu aja, nggak pernah dipegang oleh pembuatnya. Gitu loh. Iya. Memang mungkin begini, saya yakin mungkin dianggap kuno itu, yang dianggap kuno itu adalah sesuatu yang ketika orang melihat di Singasari, arca-arca yang sudah ada di museum, sebetulnya nggak boleh dipegang, tapi karena keseriusan kerennya dipegang, akhirnya menjadi hitam-hitam kayak begitu itu. Makanya kecurigaannya sebetulnya ada pada warna. Iya. Ketika warna itu seperti Jalatwara ini, saya menganggap masih ragu apakah asli tidak. Tapi ketika di dalam ikonografi itu saya melihat teratenya, loh, terate ini kok seperti ini. Kemudian saya lihat yang namanya asananya, yaitu tempat duduknya bulat. Ternyata enggak bulat, ternyata segi 4,5 oval itu. Nah, kemudian saya masih nggak percaya lagi. Saya lihat itu, mungkin biji-biji teratenya itu saya lihat gambar itu saya masih kelihatan kotak, tapi ini tadi sampai lihatkan ke saya, loh ternyata tidak segi 5. Tidak segi 5. Wajib kecil-kecilnya itu segi 5. Sama seperti itu ya, makanan yang asin itu lah, apa namanya itu, makanan yang kayak mari tapi asin kecil-kecil itu kan segi 5 ya. Iya. Ya kayak begitu itu memang lambang dari butir-butir terate merah itu seperti itu memang. Iya, yang akhirnya di dalam batik itu menjadi geringsing itu Mas. Iya. Geringsing ya Pak ya. Nah di dalam batik menjadi geringsing itu ya dari terate merah itu sebetulnya. Nah itu jadi kalau menurut saya ya ini sebetulnya memang asli patung ya. Cuma pembuatannya kapan? Nah itu perlu diuji dalam laboratorium karbon. Untuk seorang orang-orang teman-teman di Mojokerto kalau memang menguji karbon ya mungkin ya bisa saja. Ya kalau kami bukan teknisi arkeologi, tapi kami ada yang berhubungan dengan analisa arkeologi. Analisa saya seperti itu tadi. Iya. Nah, gitu. Jadi ini kesimpulannya untuk seorang satu kali lagi. Iya. Itu di pergelangan kaki itu, pergelangan kaki. Oh, pergelangan kaki. Pergelangan kaki sebelah kanan. Yang duduk sila itu loh. Iya, Pak. Itu pernah duduk. Oh. Nah, itu loh, agak didekatkan, Mas. Itu saya lihat kok sepertinya seperti tasbih. Iya, tasbih, Pak. Seperti tasbih. Saya? Iya. Iya, tasbih ya? Iya, Pak. Iya, aksamala itu namanya menghina itu. Aksamala kok diletakkan di kaki gitu. Aksamala bagaimanapun juga. Aksamala itu ya bagaimanapun juga dipegang oleh tangan kanan ataupun kiri. Mana-mana, tapi aksamala itu kebanyakan memang milik Trimurti sama
aspeknya, artinya Trimurti sama aspeknya itu kalau Siwa memegang akswala itu berarti perwujudan Siwa yang lain, aspek Siwa yang lain siapa, umpama si atau apa itu mesti selalu Bapak itu, Brahma Bapak itu terus kemudian Parvati ya itu, tapi di bawah Mas, ya, aksamala itu selalu di bawah loh, itu lambang lingkaran dunia kok. Itu lambang perputaran waktu itu. Masa lambang perputaran waktu ditaruh di apa namanya di sebelah kanan itu kan namanya menghina. Kita kalau pikir masa ya aspeknya ditaruh di sebelah di kaki sambil bilang itu kan itu namanya menghina. Iya. Ya berpikir ya pakai tangan lah. Kesimpulannya ya, ini nah itu tidak sesuai dengan pakem kesimpulan ya. saya ya. Kesimpulan saya begini. Kalau itu mengatakan asli, iya pahatan itu pahatan tangan manusia memang. Ya. Tapi untuk arca semacam ini secara ikonografis merupakan sebuah pemujaan di masa lampau, baik mulai dari Majapahit sampai zaman sebelumnya sampai ke Mataram, itu kok nggak ada arca yang bentuknya itu seperti ini. Prof, itu dari segi bunyi gimana? Itu. Oh, kalau segi bunyi itu ini Mas, saya bukan orang teknisi arkeologi. Sekali lagi saya sebutkan, saya bukan teknisi arkeologi ya. Saya itu adalah hanya analisa arkeologi, itu teman-teman teknis yang tahu itu. Tapi kalau saya lihat secara serampangan, bunyinya kok seperti bunyi celengan ya. Hanya gitu aja. Ada jarum pentul mana? Ya, kan itu, lah. Ada jarum pentul? Bunyinya seperti bunyi celengan. Nah, Bandingkan sama ini. Ini bandingkan dengan ini, Dak. Iya. Ini Ya, itu batu asli. kayak gitu ya. Ini Jalatwara yang satunya. Gitu ya? Iya. Yang satunya yang Jalatwara Oh, padat. Padan. Sedangkan begitu. Oh iya. Sebenarnya kalau menelitinya sama-sama dengan batu, Mas. Kalau sama-sama dengan batu bisa. Tapi itu kan pakai paku ya. iya. Tapi ya enggak apa-apa lah memang. Tapi suaranya memang kalau yang bukan arca itu perempuan itu suaranya memang bagus. Kalau di tempat saya seperti orang itu loh, orang jual tahu lontong itu loh. Iya. Teng. Ini ada Itu yang batu loh. hitam. Berarti saya silakan batu. Ada batu hitam. Itu batu padas. Hitam. Itu batu telur itu gimana? Iya. Andesit itu. Iya. Terus itu. Ya, Nah, ini air. mirip. Sama. Sama. Suaranya sama antara ini dan ini kan murni batu berarti. Terus yang kalau yang itu? Yang ini. Coba, ini kalau ini memang batu lah. Nah, itu seperti orang jual tahu lontong itu. Iya. Baik, Pak. Ya enggak apa-apa lah. Lah, gimana lagi ya? Saya tahunya cuma itu. Karena saya bukan orang teknisi. Ya, dikorek Ya. yang lubang Tapi tadi, kalau jarum dilihat pentul. dari lihat Ini Prof ada yang lubang. ya sudahlah, enggak apa-apa lah. Ini, Pak. Jarum pentul ya? Artinya begini, kalau ya gimana? Ini di- ada di tas jarum ada pentul. yang lubang Lubang. Di pundak. Iya. Iya, di lubang. payudaranya ini. Permisi. Permisi. Heeh. Sekarang dimasukkan. Nah, itu gitu. Jarum? Iya, Pak, jarum. Nah, ini betul bisa masuk dan masuk. Ayo, tarik. Akhirnya. Putih. Keluar putih-putih semacam semen gitu, Bro. Semacam semen. Oh, iya. Oh, gitu. Iya. Oh. Semacam semen. Yang bawah balik lagi. Iya, itu kan kebanyakan di luar pemujaan dilemes akhirnya kena kanker gitu loh. Waduh. Ini Nah, ini. Pak. Nah, kan iya toh. Ini, Pak. Ini. Makanya hati-hati kalau remes. Nah, ini katut semua. Terikut. Iya. Pakai Iya. apa aja? Iyalah, enggak apa-apa lah. Iya. Nah, ini semacam semen. Jadi kita aja nanti jangan dibongkar ya, jangan dihancurkan sebagai contoh untuk Sebagai hiasan, Bro. sesuatu kasus. Iya, sebagai perbandingan ya, iya Pak ya. Nanti. Iya, Edukasi dimasukkan juga. aja di museum enggak apa-apa sebagai contoh kasus. Contoh kasus, baik. Baik. Iya, contoh kasus. Kalau tidak, dulu pernah ada di sini tapi kami hancurkan. Akhirnya orang, dihancurkannya kayak apa ya loh gitu. Tapi kalau dulu ditemukan ini ternyata ya orang lihat, mana inilah. Orang kan akhirnya tahu. Ini coba lihat itu. Nah, itu kan ada badongnya itu di kepalanya itu mahkotanya itu mahkota badong begitu itu udah zaman wayang itu. Zaman wayang ya. Zamannya Bung Dharma. Yang belakang bukan yang belakang. Yang bukan. Nah, itu maksud saya.
Kayak Iya, lim-lim kan ya, tidak pernah ada. lim. Iya itu. Lim. Nah, dan lagi mulai yang sama itu ya dari mahkotanya itu sama kalungnya itu kok ada motif spiralnya itu loh. Ya. Pilin berganda huruf S. Ya, pilin ganda. Di kalungnya yang bawah. Nah, itu kemudian di mahkotanya yang sebelah kanan kiri. Iya. Lah. Pilin ganda itu sebetulnya memang ornamen masa praaksara itu memang milik Indonesia asli. Tapi di dalam ornamentasi klasik jarang digunakan. Baik. Sangat ya. Tapi diganti oleh sulur-sulur teratai itu. Ya kayak es memang, tapi udah dibuat yang sedemikian rupa sehingga seperti sulur teratai. Jadi bukan hanya es begitu aja. Iya, Pak. Nah, kalau analisa ikonografi kayak gitu, Mas. Iya. Kalau secara teknis saya tadi nggak tahu. Ya kebetulan sampai ajari itu tadi yang ini Pak, kalau saya pukul teng nah itu. Akhirnya kayak orang yang jual tahu campur tahu lontong gitu ya. Baik. Ya enggak apa-apa lah. Bapak, Ya. terima kasih banyak atas waktu Bapak. Untuk kami sangat berharga sekali nih Pak, bisa belajar walaupun. Ya, tapi ya dibuat perundingan. Iya. Mana orang lagi yang tahu? Iya. Ya, mana orang lagi yang tahu disuruh bandingkan gimana. Sehingga banyak masukan. Baik Pak. Gitu ya. Iya. Ya, Iya. Nanti Iya, disambung lagi Pak. Terima kasih banyak. Salam budaya Pak. Ya. Budaya Pak Prof. Ya, Terima kasih. itu satunya gentong sama aja itu. Iya. Sama gentongnya, yang satu gentong, yang duanya dua gentong itu tadi dah. Iya, ya sudah. Iya, Pak. Monggo. Iya, ini mohon izin Pak. Mohon izin. Iya. Mohon izin mau dimasukkan di YouTube. Siapa? Mas Boleh, Rakai. Pak, ya? Mas Rakai, kemana Mas Rakai? Mau saya mod di YouTube, mohon izin. Yang barusan. Monggo kan perbandingan. Iya Pak, ini. Kalau yang melihat mungkin barangkali mau ngomong silahkan. Iya Bapak, ini. Pengalaman saya seperti itu. Iya Pak, sama Mas Blangkon ini dari YouTuber dari Jember. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, matur nuwun Prof. Nggih. Monggo. Nggih, nggih. Pak, saya temannya Mas Rakai Hino, Pak. Temannya. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Mas, assalamualaikum. Monggo. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Ya teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai patung Dewi Laksmi ini, Arca. Jadi teman-teman nanti sudah bisa lihat sendiri, adalah salah satu pernyataan atau kita sempat video call tadi ya sama salah satu ahli dari arkeolog dan sangat memahami masalah ilmu ikonografi ya. Jadi ada perbedaan, teman-teman bisa bandingin. Tadi juga sudah sempat saya korek-korek di sini. Ini keluar serbuknya, jadi seperti halnya semen. Tapi kalau sudah teman-teman bisa bandingin, ini batu. Ini nggak ada rongganya teman-teman, mungkin bisa ditunjukkan Mas. Ini nggak ada rongganya sama sekali. Nah, ini padat, nggak ada rongga, tapi dia bunyinya aneh. Teng. Nah, teman-teman bisa lihat nih bunyinya. Bandingkan dengan batu ini teman-teman. Ini berongga ya teman-teman. Ini ada rongganya ini. Karena ini Jalatwara kan, Tempat air. pancuran air. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Di sini kelihatan ya. Sama ini ya, Mas. Ini ada rongga. Padat nih. Kita bandingin ini sama-sama batu padat ya. Ini batunya. Padahal ini ada rongganya nih. Teman-teman bisa lihat. Ini suaranya. Ini padat. Ini padat juga. Nah, hampir mirip kan? Ini berongga. Kelihatan, Mbak? Sedangkan yang Oke, sedangkan ini. Oh, sih. Ada lagi, sih. Ini sama-sama berongga nih. berongga. Coba. Oh, iya. Ini juga berongga. Yang dalamnya ada rongganya. Nah, ini ada rongganya dalamnya, teman-teman. Nih. Oke. Nah, Sama ini. hampir mirip. Jadi seolah-olah dalamnya ini kosong. Nah, ini dia. Saya lihat sendiri ya. Itu tadi perbedaannya teman-teman. Jadi ini hanya sebagai edukasi saja. Kita nggak mempermasalahkan ini memang buatan seperti halnya Profesor tadi bilang bahwa ini adalah buatan ini ya memang buatan tangan manusia. Cuman kita masih janggal bahwa ini adalah
apa ya Mas istilahnya Cagar budaya. bukan cagar budaya ya, sedangkan ini asli. Jadi teman-teman bisa bandingin sini dengan kajian-kajian yang sudah kita buktikan secara manual tadi. Ya teman-teman, itu aja buat edukasi kita. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman juga. Saya harap ini bisa dijadikan sebuah pelajaran bahwa kita sangat-sangat butuh sekali untuk melestarikan ya Mas Irwan. Jadi buat Anda-anda semua, bahwa seperti yang sudah ditarakan Mas Agung tadi juga, bahwa ketika ada benda yang diduga cagar budaya ya Mas ya, segera tolong diselamatkan dulu. Entah itu nanti menjadi cagar budaya atau tidak, itu tidak jadi persoalan. Yang penting kita sudah selamatkan dulu, dan itu juga bisa jadi edukasi buat generasi kita selanjutnya nanti teman-teman ya. Saya harap teman-teman, terutama saya dari Jember, teman-teman di Jember juga saya harap kita mau berusaha atau melanjutkan perjuangan teman-teman juga untuk melestarikan cagar-cagar budaya, karena selama ini saya juga sering masuk hutan masih belum nemu ya teman-teman. Sedangkan di Situbondo sudah sangat berbenah sekali dengan wisatanya dan juga cagar budaya. Teman-teman bisa lihat kan, bisa minta tolong Mbak di-shoot kan. Nah ini dia. Ya itu dia teman-teman. Ini di Museum Balumbung, kemarin itu kecil tapi sekarang sudah banyak sekali temuan-temuan yang ditemukan oleh teman-teman dari pegiat cagar budaya yang ada di Situbondo wilayah timur. Nah ini banyak sekali. Coba saya jalan aja. Nih teman-teman. Ya. Ini banyak sekali peninggalannya. Nah, ini. Ya ini dia teman-teman. Oke. Ini asli semua peninggalannya teman-teman. Ini dari situs Gunung Pancing. Kemudian ini adalah situs Balangguan ya Mas. Ini dia. Kemudian ini dari situs Melek yang kita sudah sempat bahas kemarin di video sebelumnya. Ini situs Melek teman-teman. Nah ini dia. Kalau ini baru replika, setidaknya buat edukasi kita. Jadi di masa lampau itu mirip seperti ini. Ini untuk edukasi aja teman-teman. Tapi ini replikanya ya, yang di sini nih. Yang di sebelah sini ini replika. Oke. Kalau Anda pengen lihat bisa datang langsung ke Yayasan Museum Balumbung yang ada di Desa Sembagus, Situbondo ya. Teman-teman, oke, sekian dulu video dari Mas Blangkon. Semoga ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke. Iya. Salam budaya. Salam budaya, teman-teman.